Tempat kita ngobrol dengan suasana tenang, santai, dan pastinya tetap penuh makna. Gue Dea, pelajar dari SMK yang bakal nemenin kalian di episode BBS kali ini. Dan seperti biasa, di episode BBS kita tuh bakal bahas hal-hal yang pastinya dekat banget sama kehidupan anak muda, khususnya bagi pelajar kayak kita. Dan hari ini tuh kita punya topik yang pastinya semua orang pernah ditanyain, cita-cita lu apa sih? Nah, kadang kan jawabannya ada yang belum jelas, ada yang masih bingung, dan kadang juga ada yang masih berubah-ubah tiap minggunya. Dan itu normal banget guys. So, biar pembahasan kita makin hidup, gue nggak sendirian nih, gue udah ngundang temen gue yang menurut gue tuh punya pengalaman menarik soal cita-citanya. Langsung aja, ini dia Rizky. Hai Rizky, makasih banget ya udah mau dateng. Hai Dea, senang juga bisa diundang di podcast ini. Saya bisa sharing pengalaman gue, siapa tahu bisa bermanfaat buat kita semua. Pasti bermanfaat banget dong ya. Oh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, lu sendiri gimana? Baik dong, dan pastinya semangat karena kan hari ini tuh kita mau bahas topik yang bisa membangkitkan semangat ya. Oke, bisa langsung kita mulai aja kali ya? Boleh. Sebelumnya gue mau tanya dulu nih, menurut lo pribadi nih ya, apa sih arti cita-cita bagi pelajar SMK itu? Menurut gue sih arti cita-cita bagi pelajar SMK itu ya tujuan yang ingin kita capai gitu. Melalui keterampilan atau pengalaman di sekolah kejuruan gitu. Terus apa lu tahu cita-cita lu sejak awal atau pernah bingung juga kayak kebanyakan orang lainnya gitu? Sama sih deh, gue juga dulu tuh bingung ya. Waktu SD tuh gue main bola gitu. Main bola karena kan dulu teman-teman gue juga kayak banyak yang main bola gitu. Terus banyak yang turnamen segala macam gitu. Terus pas SMP ganti lagi cita-cita gue tuh ke game lah, games. Pernah main game segala macam karena teman-temannya kan. Terus SMK karena pada saat itu lu suka nge-game. Iya betul. Jadi kalau gue dengerin dari cerita lu tadi, berarti cita-cita lu itu ngikutin dari hobi lu ya kan? Waktu SD kan hobinya kayak olahraga, main bola segala macem. Terus pas saya kan SMK di pondok SMK Bismillah ini. Kelas 10, kelas 11 tuh gue tuh ingin kerja gitu. Ingin kerja. Habis itu saya kan pulang dari pondok dari pondok SMP Bismillah ini, gue udah pulang ke pondok dikasih saran itu sama orang tua mau kuliah, mau kerja atau mau daftar daftar polisi atau tentara gitu. Kalau gitu sama dong kayak gue juga dulu tuh ya cita-citanya jadi dosen. Ketinggian tapi menurut gue SMP mikir lagi kayak karena suka nulis puisi segala macam kan, jadi penulis buku. Terus sekarang berubah lagi tuh ya jadi buku, tapi sampai sekarang masih bingung tuh kan, kayak berubah-ubah terus, nggak tahu kedepannya gue juga mau jadi apa gitu. Wah, berarti bukan orang yang konsisten ini mah, ciri-ciri orang yang gak setia. Enggak ya, kalau yang itu pasti setia lah. Oke, siap. Ya udah kita balik ke topik ke awal aja ya. Tadi kan lu suruh pilih 3 pilihan ya. Terus lu tuh pilih apa di antara 3 itu? Iya, dari 3 pilihan itu mau kerja, mau kuliah, mau daftar itu ya gue pilih tentara sih. Mau daftar. Kenapa sih lu tuh pilih jadi tentara kan? Di antara banyak cita-cita. Ya karena dulu kan orang tua gue tuh dulu pernah ingin berapa cita-cita gitu. Cita-cita kedua orang tua gue tuh mau pengen daftar polisi atau tentara ya. Iya tuh. Terus kan tahu sendirilah zaman dulu mah mungkin susah ya. Terus lagi orang tua gue juga orang gak punya gitu. Kurang uang, terus orang tuanya orang tua gue nggak support gitu, nggak ngebantu. Teman-temannya mah pada lolos gitu, jadi tentara, jadi polisi. Kedua orang tua gue mah enggak gitu, gagal gitu. Karena ya mungkin ya kurang support orang tua gitu, kurang uang segala. Kalau misalkan misalkan mau daftar itu kan pasti harus ada orang dalam lah juga lah. Iya, biar lebih mudah ya. Terus
ada nggak sih pengalaman yang bikin lo tuh yakin sama cita-cita yang lo pilih sekarang ini? Pengalaman mungkin kurang, nggak ada sih pengalaman gitu. Iya. Yang gue yakin mah ya karena ini support orang tua, ingin wujudin gitulah cita-cita orang tua yang Iya. dulu nggak jadi itu, Iya. pengen itu wujudin. Karena juga tuh kan orang tua juga kan dulu kayak direndahin gitu kalau misalnya itu tuh direndahin. Yang gue yakin ya pasti orang tua gitu, karena kan udah dikasih support. Iya. Terus apalagi kan, terus kalau kesehatan di semuanya segala macam itu kan dibantu sama orang tua, masalah bimbel segala macam itu. Yang gue yakin ya pasti gue sendiri sih yang itu yang lakuin Iya. pasti kan. Terus ada nggak sih tantangan terbesar selama proses menggapai cita-cita lo saat ini? Tantangan gue sih ya ada sih bagian kesehatan sih. Karena kan dulu tuh pernah kelas 11 tuh kan pernah ya. Kelas 11 tuh pernah operasi bagian dada tuh. Karena kan dulu pernah jatuh pas kecil tuh. Terus pas kecil tuh pernah jatuh, kelama-lamaan kan nggak dirasa ya mungkin. Iya. Jadi benjolan gitu, daging lebih lah gitu. Itu mengganggu ke pernapasan ya. Kalau misalkan nggak dioperasi itu bahaya katanya. Itu dagingnya makin hari makin membesar apa kayak gimana sampai dioperasi kayak gitu? Nggak tahu sih itu mah, itu dia nggak ketahuan gitu. Iya. Tahu-tahu udah gede aja gitu. Dikira mah apa gitu, dada manuk katanya mah atau apa. Ya udah habis dioperasi kan itu ada bekas jahitan ya. Iya. Jahitan tuh lumayan agak besar gitu. Itu harus dihilangin pakai disuntik katanya, nggak tahu ada apa kata dokter tuh. Harus dihilangin, kalau misalkan nggak dihilangin ya itu jadi masalah buat nanti tes kesehatan gitu. Kan kalau misalkan tentara tuh harus benar-benar bagus ya, Iya. harus benar-benar kesehatannya. Terus yang kedua tuh masalah gigi katanya harus bersih, karang-karangnya kan harus dibersihin. Iya. Sama yang gigi paling belakang tuh kan ada Gigi lebih. iya gigi lebih katanya, gigi lebih harus dicabut katanya. Kalau misalnya nggak dicabut itu jadi masalah juga bagi kesehatan gitu, proses kesehatannya. Karena ada di situ ada apa ya, teman lah katanya, kalau misalkan nggak dicabut tuh gagal katanya, gagal masalah itu doang satu tuh gigi. Terus lu pernah nggak ngerasa minder gara-gara hal tadi? Atau pernah ngebandingin diri sendiri sama orang lain gitu? Enggak sih kalau minder mah, karena ya yang gue itu ya masa saudara-saudara gue ya bisa jadi tentara Iya, gitu, iya. masa gue yang enggak. Karena apalagi gue dibantu orang tua, disupport orang tua, terus mah ini juga kan keinginan orang tua gitu yang belum tercapai. Ya udah gue lanjutin ini cita-cita orang tua gue. Semoga aja ya bisa gitu gue ya wujudin apa yang belum diwujudin orang tua. Amin ya amin. Terus ada nggak sih, kita agak sedih dulu ya, momen yang bikin lu tuh hampir nyerah, kayak ya udah gue nggak bisa, gue mau cari cita-cita yang lain aja gitu. Terus apa hal gitu yang bikin lu tuh lanjut lagi sampai sekarang? Yang gue bikin nyerah sih ada sih, itu masalah orang tua juga sih. Orang tua gue tuh punya penyakit ya, banyak penyakit itu. Kalau misalkan gue kan gimana ya, orang tua tuh penyakitnya banyak gitu, penyung kayak penyakit ginjal, emah, ya banyak gitu. Kalau misalkan apa ya, kerja dikit aja capek gitu, apa capek, jadi dia capek gitu. Terus yang gue bikin nyerah tuh kan, gue kan mau kalau misalnya abdi negara kan pasti jauh ya, jauh dari orang tua. Terus kita juga nggak tahu kabar orang tua itu, jarang ngabarin. Apalagi udah ditaruh di mana gitu gasnya. Terus kan jarang ngabarin lah ke orang tua. Apalagi kan di rumah cuma ada bapak, bapak gua, adik gua, sama emak. Adiknya udah gede apa masih umur berapa tahun? Apa ya? Adiknya sih umur 2 tahun sih, masih kecil. Iya, jadi belum bisa ngejagain. Kelas 3. Kelas 3. Jadi belum bisa terlalu ngejagain atau membantu orang tua itu ya. Apalagi kan gue anak pertama. Terus gue juga anak yang paling pertama. Terus yang biasa kan kalau di rumah kan gue terus yang ngebantu orang tua kayak nyapu macam-macam.
kayak gimana kalau misalnya gua jauh dari orang tua kayak gimana ini mondok ya jauh kan menurut gua ada yang sedih gitu, ada sedihnya ya sekian apalagi kan ini jauh dari pasti kan kalau tentara kan jauh lah gitu. Iya. Terus yang bikin lu lanjut sampai sekarang apa? Ya yang gue bilang lanjut sih kan ini kan cita-cita orang tua juga ya yang belum diwujudin kayak bingung ini kadang gitu. Terus lagi orang tua kan direndahin sebelum lanjut sama orang-orang gitu. Itu Kayak ya kan dulu kan orang tua gua aja ya sama temen-temennya gitu kayak direndahin. Itu teman-teman kan dulu kata lu tadi orang tua lu daftar juga tapi nggak lolos kan? Dia ngerendahinnya teman-teman yang lolos apa emang? Bukan, ada pas orang tua gua jadi guru gitu. Oh, guru. Ada temen-temennya yang Rendahin? nggak suka sama orang tua gua. Ya gua pengen ngebuktiin gitu, Iya. pengen ngebuktiin bahwa orang tua apa sih anaknya juga bisa nih, Iya. bisa ngalamin dari orang tua gua. Iya. Jadi itu yang bikin lanjut lagi sampai sekarang ya. Iya. Bener-bener definisi anak yang berbakti banget ya kan guys. Makasih banget ya Ki udah sharing cita-citanya. Gue juga tadi denger cerita lu kayak udah langsung mikirin gue punya nih planning kan tadinya gue kayak masih bingung banget gitu kan. Iya pas denger cerita lu kayak adalah gambaran sedikit. Apalagi teman-teman yang ada di rumah tuh pasti udah ada yang milih kali, udah ada yang nemuin langsung. Iya sih. Iya. Tapi kadang cita-cita tuh ya bikin bingung ya. Iya. Kadang Bingungnya itu bukan takut gak berhasil sih, takut apa ya, kayak pokoknya takut salah tapi bukan Orang takut cita gak mah berhasil. kadang ya pas kecil mah kayak gini tapi Iya. dia mau beda lagi. Iya makanya lagi waktu kecil, kalau waktu kecil tuh kan suka ditanya cita-citanya apa, Iya, betul. langsung nyeletuk aja kan tanpa mikirin gimana cara menggapainya kan. Kalau sekarang kan lebih dewasa ya, jadi lebih mikirin gimana cara menggapainya, jadi makanya itu yang bikin bingung tuh. Tapi lu udah benar-benar nggak bingung, udah yakin banget sama cita-citanya tadi. Insya Allah yakin. Insya Allah lulus dari SMK ini Iya. pengen daftar itu kayak hasil daftar. Tapi kadang ini juga masih kurang sih umur gua, masih kurang. Harus Juli antara September lah harus daftar. Emang biasanya berapa umurnya kalau buat Harus umur itu 10 bulan. berapa? 17 tahun 17. 10 bulan. Lu sekarang? Terus gua sekarang sih 17 kurang berapa gitu ya? Kurang 6 kayaknya. Kurang. Harus 17 tahun kurang. Belum 17 tahun. 17 tahun itu Oh, lewat berapa? 6 Iya, bulan. lewat itu. Oh, gitu. Pasnya ya. Tapi kan paling nanti lulus tuh sekitar Juni ya kita. Iya, Juni. 10 bulannya bulan Juli, September. September. Enggak, Iya, Juli, 10 bulannya lah, 10 Iya. bulan Juli. Juli. Ya, paling nunggu sebulanan lah ya gitu. Terus ada nggak pesan buat mereka di luar sana yang masih bingung banget soal cita-cita? Termasuk gue juga masih bingung ini. Yang pertama sih gua cari potensi kalian dulu. Yang kedua cari hobi atau yang kalian suka gitu ya. Misalkan hobi kita masak atau apa gitu. Misalkan tuh hobi kita masak bisa jadi koki. Iya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir nih yang terakhir minta saran lah kepada orang tua. Mungkin saran orang tua kan mungkin ya baik, kadang baik, kadang buruk kan. Kalau yang baik ya Diambil, udah. kalau misalnya yang buruk juga Masanya yang buruk diambil kan. Jadi ada 3 pesan tadi dari Rizky. Yang pertama itu tadi apa? Cari potensi. Betul. Yang kedua tadi apa? Sesuaikan sama hobi. Yang ketiga itu minta saran sama orang tua. Ini 3 poin tapi maknanya luar biasa banget ya kan guys. Dan makasih banget buat Rizky yang udah mau hadir dan sharing tentang cita-citanya. Dan semoga buat teman-teman BBS di rumah bisa kebantu buat mulai nemuin cita-cita kalian. Oke, gue Dea pamit undur diri. Gua Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BBS berikutnya. See you See you. guys.